Hai teman-teman, kembali lagi di Data Saham Elem Channel. Video kali ini tentang PT Berlina Tbk atau emiten BRNA. Emiten BRNA menjadi salah satu emiten yang akan meminta persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu ketiga dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 5 Agustus 2026. Dibandingkan sejumlah agenda RUPS lain pada awal Agustus, aksi korporasi BRNA menjadi salah satu yang paling menarik karena tidak sekedar menerbitkan saham baru, tetapi juga menggabungkan konversi utang, penerbitan waran, dan penambahan modal kerja dalam satu paket. Dari dokumen yang dipublikasikan oleh perseroan, BRNA merencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 543,95 juta saham baru. Perseroan juga akan menerbitkan maksimal 181,30 juta waran seri 1 dengan harga pelaksanaan 800 per saham. Pemegang saham pengendali PT Dwi Satria Utama telah menyatakan kesediaannya menjadi pembeli siaga atau standby buyer, sehingga terdapat kepastian bahwa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lain tetap dapat terserap. Keberadaan standby buyer merupakan salah satu faktor yang umumnya menjadi perhatian investor dalam menilai right issue. Dengan adanya komitmen dari pemegang saham pengendali, tingkat kepastian pelaksanaan aksi korporasi ini menjadi lebih tinggi dibanding right issue yang sepenuhnya bergantung pada partisipasi publik. Dana dari sebagian right issue akan dilakukan melalui mekanisme konversi utang milik pemegang saham pengendali dengan nilai maksimal 264,38 miliar. Sementara dana tunai yang diperoleh dari pelaksanaan HMTD akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja, dengan sekitar 53% dialokasikan untuk pembelian bahan baku. Struktur penggunaan dana tersebut menunjukkan bahwa right issue tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki struktur permodalan melalui pengurangan liabilitas, tetapi juga mendukung kebutuhan operasional perusahaan. Konversi utang menjadi ekuitas berpotensi menurunkan beban kewajiban di neraca, sedangkan tambahan modal kerja ditujukan untuk mendukung aktivitas bisnis utama perseroan. Kinerja operasional BRNA sepanjang beberapa kuartal terakhir juga menunjukkan aktivitas usaha yang tetap berjalan. Pada kuartal 1 2026, pendapatan tercatat mencapai 278 miliar, meningkat dibanding 245 miliar pada kuartal 4 2025 dan sedikit lebih tinggi dibanding 276 miliar pada kuartal 1 2025. Laba kotor mencapai 54 miliar, sementara laba usaha meningkat menjadi 29 miliar dari 8 miliar pada kuartal sebelumnya. Perseroan juga kembali membukukan laba bersih sebesar 4 miliar pada kuartal 1 2026 setelah mencatat rugi bersih sebesar 5 miliar pada kuartal 4 2025. Meski nilainya belum besar, capaian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan kembali berada di zona laba setelah mengalami tekanan pada akhir tahun sebelumnya. Dari sisi profitabilitas, return on asset tercatat 0,10% dan return on equity sebesar 0,24%. Angka tersebut masih tergolong rendah, namun keduanya kembali berada di wilayah positif setelah sempat negatif pada kuartal 4 2025. Interest coverage ratio juga meningkat menjadi 1,20 kali dari 0,34 kali pada kuartal sebelumnya, yang artinya mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam menutup beban bunga mengalami perbaikan. Meski demikian, investor tetap perlu memperhatikan konsekuensi dari right issue terhadap jumlah saham beredar. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2026, jumlah saham BRNA yang beredar sekitar 980 juta lembar dengan rencana penerbitan maksimal 543,95 juta saham baru. Jumlah saham tambahan setara sekitar 55% dari saham yang saat ini beredar. Penambahan tersebut menunjukkan potensi dilusi yang cukup besar bagi pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam HMTD. Selain itu, penerbitan hingga 181,32 juta waran seri 1 juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saham di masa mendatang apabila seluruh waran dikonversi menjadi saham baru. Artinya, investor perlu menghitung tidak hanya dampak right issue, tetapi juga potensi dilusi lanjutan dari pelaksanaan waran. Investor tetap perlu memperhatikan besarnya penambahan saham baru dan potensi dilusi dari penerbitan waran dalam menilai dampak aksi korporasi tersebut terhadap kepemilikan dan laba per saham setelah right issue terrealisasi. Oke, segitu dulu video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalain notifikasinya. Bye!